Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak soleh hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman suku bangsa, pembelajaran pertama. Nah anak-anak, sebelum kalian lanjut belajar, Ibu persilahkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak yang soleh dan solihah, Ibu tegaskan sekali lagi kepada kalian bahwa kita sebagai seorang muslim dituntut untuk selalu bersemangat menuntut ilmu. Kenapa? Rahasianya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang berbunyi, "Man salaka tariqan yaltamasu bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang bersemangat dalam menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan salah satu keuntungan untuk kalian yang semangat menuntut ilmu dapat menghilangkan kebodohan, kejahilan dalam diri kita, ya. Karena itu kalian harus selalu bersemangat. Oke anak-anak? Nah, selanjutnya kalian persiapkan alat tulisnya, bukunya. Yuk kita lanjutkan pembelajaran kita berikut ini. Nah anak-anak, setelah kalian mengikuti pembelajaran bersama Ibu, kalian akan mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks yang telah kalian baca. Kemudian kalian akan mampu mengidentifikasi sikap menghargai keberagaman dan sikap yang tidak menghargai keberagaman dengan tepat. Yang ketiga, kalian akan mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Masya Allah, semoga Allah mudahkan kalian untuk memahami ilmu yang akan Ibu sampaikan selanjutnya. Anak-anak, tahukah kalian negara kita, negara Indonesia, kaya akan keberagaman? Negara Indonesia memiliki ribuan pulau yang terbentang dari timur sampai ke barat atau dari Sabang sampai Merauke. Karena Indonesia memiliki ribuan pulau ini, mengakibatkan negara kita memiliki suku bangsa dan budaya yang bermacam-macam. Sehingga rakyat Indonesia memiliki pakaian daerah yang berbeda-beda. Kemudian tarian adatnya beragam, alat musiknya pun bermacam-macam, rumah adatnya dari setiap daerah pun beragam. Di samping itu, rakyat Indonesia pun meyakini agama yang berbeda-beda pula. Dan agama yang dianut atau yang dipercaya oleh rakyat Indonesia itu ada 5, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Nah anak-anak, dari keberagaman yang dimiliki oleh rakyat Indonesia ini tetap menjadikan mereka hidup rukun dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak yang solih dan solihah, keberagaman yang dimiliki oleh negara kita ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Agar kalian lebih memahami keberagaman budaya tersebut, mari kita baca teks berikut ini yang berjudul Pawai Budaya. Kalian perhatikan paragrafnya satu persatu atau kalian bisa membuka buku paket kalian halaman 1. Ibu akan bacakan paragraf pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat.
Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Selanjutnya kalian baca sendiri-sendiri ya nak ya. Anak-anak yang solih, tahukah kalian bahwa setiap teks yang kalian baca akan selalu ada yang namanya paragraf? Apa itu paragraf? Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru atau alinea baru. Dalam paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Nah, beberapa kalimat ini ada yang termasuk ke dalam gagasan pokok, ada pula yang termasuk ke dalam kalimat gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Agar kalian lebih memahami apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung, mari kita simak kembali paragraf pertama dari teks Pawai Budaya yang telah kita baca bersama-sama tadi, ya. Dalam paragraf pertama, paragraf ini terdiri dari 6 kalimat. Kalimat tersebut yaitu yang pertama adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kalimat yang kedua, pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Kalimat ketiga, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Kalimat yang keempat, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kalimat kelima, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Dan kalimat yang keenam, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Dari keenam kalimat ini, manakah yang termasuk gagasan pokok? Gagasan pokoknya adalah kalimat pertama. Kenapa? Karena pada kalimat pertama ini merupakan ide utama dari paragraf 1 yang telah kita baca tadi. Sedangkan kalimat kedua sampai keenam adalah gagasan pendukungnya, di mana kalimat-kalimat ini adalah menjelaskan dari ide pokok paragraf yang sudah kita baca tersebut. Begitu ya anak-anak, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui dalam teks itu mana yang termasuk kalimat gagasan pokok dan mana kalimat yang termasuk gagasan pendukung, kalian bisa menyimpannya dalam diagram peta pikiran berikut ini. Kalian bisa menuliskannya kembali kalimat-kalimat yang telah kita diskusikan tadi. Gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Gagasan pendukung yang pertama, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Gagasan pendukung yang kedua, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Gagasan pendukung yang ketiga, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Gagasan pendukung yang keempat, kakek Udin terlihat sabar menanti. Gagasan pendukung yang kelima, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Anak-anak, seperti yang sudah kalian ketahui, negara kita, negara Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Allah yang harus kita syukuri.
Kita harus menghargai perbedaan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap apa sajakah yang harus kita lakukan untuk menghargai keberagaman tersebut? Berikut ini adalah contohnya. Yang pertama adalah bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Contoh yang kedua, tidak mengganggu jalannya ibadah agama atau kepercayaan lain. Contoh yang ketiga, menjadikan keberagaman sebagai kekayaan bukan kekurangan. Contoh yang keempat, tidak memaksakan pendapat diri kepada orang lain. Contoh yang kelima, tidak mencela atau menghakimi pilihan agama seseorang. Kemudian berikut ini adalah sikap tidak menghargai keberagaman. Yang pertama, mempertahankan pendapat ketika debat dan tidak mau mengalah padahal salah. Yang kedua, menjelek-jelekan agama, suku, ras yang berbeda. Yang ketiga, menghina keyakinan atau agama orang lain. Yang keempat, bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Yang kelima, menganggap sukunya lebih baik. Nah, anak-anak yang soli dan solihah, sebagai anak Indonesia, kalian harus merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut ini contohnya. Ada angklung, saluang, kendang, kecapi, timpa. Dari alat musik yang telah kita bahas tadi, berasal dari daerah manakah dan bagaimanakah cara memainkannya? Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama ada angklung, berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya adalah dengan cara digetarkan atau digoyangkan. Yang kedua, saluang, berasal dari Minangkabau atau Sumatera Selatan. Cara memainkannya dengan cara ditiup dan menarik nafas secara bersamaan. Kemudian yang ketiga ada kendang, berasal dari Jawa Tengah. Cara memainkannya dengan ditabuh atau dipukul. Keempat ada kecapi, berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya dengan cara dipetik. Kemudian terakhir ada tipa, berasal dari Papua dan Maluku. Cara memainkannya dengan dipukul pada bagian kulitnya. Anak-anak yang solih dan solihah, Allah menganugerahkan kepada kita berupa indera pendengaran. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Tahukah kalian bahwa di sekitar kita juga banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi? Contohnya adalah peluit. Menurut kalian, bagaimana bunyi dapat dihasilkan oleh peluit? Oke, caranya adalah peluit ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Simak ya anak-anak, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergerak. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Perlu kalian ketahui, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Anak-anak yang solih dan solihah, dalam kehidupan sehari-hari banyak perbedaan yang kita temui. Mulai dari perbedaan agama,
suku, ras, kesenian daerah, warna kulit, dan masih banyak lagi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita hidup di tengah-tengah perbedaan. Kita bisa hidup berdampingan dengan baik asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Anak-anak solih dan solihah, alhamdulillah untuk pelajaran kali ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa memahaminya dengan baik. Ibu tutup pertemuan kali ini dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.